Halo, selamat datang di channel Uptrend, channel yang membahas seputar berita dunia. Ya, gak usah lama-lama, langsung saja kita bahas berita hari ini. Gas. Purbaya yakin LHSG akan tembus 9.000 akhir bulan 2025, 32.000 dalam 10 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memprediksi indeks harga saham gabungan LHSG akan menembus level Rp9.000 pada akhir 2025. Ia juga memperkirakan dalam 10 tahun ke depan LHSG bisa mencapai Rp32.000. Tahun ini berapa? 9.000. 10 tahun lagi berapa? Rp32.000. Orang bilang saya bohong sembarang, tapi itu berasal dari pengalaman 30 tahun terakhir, ujar Purbaya dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025. Purbaya menegaskan proyeksi tersebut bukan sekedar optimisme tanpa sadar, melainkan hasil pengamatan panjang terhadap tren pasar modal dan siklus bisnis selama beberapa dekade terakhir. Dalam 25 hingga 30 tahun terakhir, siklus bisnis menunjukkan pola yang berulang. Setiap kali memasuki fase ekspansi, indeks selalu bergerak naik signifikan. Itu yang saya pelajari dari data, kata Purbaya Yudi Sadewa. Ia menambahkan proyeksinya juga mengacu pada tren historis yang memperlihatkan bahwa indeks saham dapat tumbuh 4 hingga 5 kali lipat dalam satu siklus bisnis. Jadi saya bukan tebak-tebakan manggis, bukan bertapa, itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematikanya, ujar Purbaya. Optimisme terhadap pasar modal. Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa pasar modal Indonesia akan terus mencatat pertumbuhan signifikan. Menurutnya, tren LHSG yang masih bertahan di level 8.000 memperkuat pandangan tersebut, meskipun sebelumnya sempat diprediksi akan melemah tajam, ujar Purbaya. Ia menilai investor kini semakin cermat menganalisis arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal yang disampaikan sebagai Menteri Keuangan untuk menentukan strategi portofolio mereka. Oleh karena itu, saya terus menambahkan optimisme kepada investor. Index to the moon. Saya bilang, itu menciptakan optimisme juga, ujar Menteri Purbaya. Meski optimisme tinggi, LHSG pada Selasa sore justru ditutup melemah 24,52 poin atau 0,30% ke posisi 8.092,63. Sementara indeks LQ45 turun 1,92 poin atau 0,23% ke posisi 822,61. Dibuka menguat, LHSG sempat bergerak di zona negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan. Pada sesi kedua, indeks bertahan di area merah sampai akhir perdagangan. Berdasarkan indeks sektoral IDX IC, 4 sektor tercatat menguat, dipimpin sektor properti yang naik 3,28%. Sektor kesehatan dan teknologi masing-masing menguat 2,62% dan 1,65%. Sementara 7 sektor lainnya melemah, dengan sektor industri turun paling dalam sebesar 1,00%. Penurunan juga terjadi pada sektor barang konsumen primer dan keuangan yang masing-masing turun 0,89% dan 0,69%. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang dari segi eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, pelaku pasar mencermati pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang berpotensi mempengaruhi arah pergerakan LHSG. Di dalam negeri, koreksi harga komoditas emas menjadi pendorong aksi ambil untung, profit taking pada saham-saham berbasis emas. Selain itu, pelemahan beberapa saham blue chips dengan kapitalisasi besar serta koreksi berlanjut pada saham konglomerasi turut membebani indeks.